mensupport buku kamu, Yes. apa yang kamu rasakan? Aku mengartikan ini aku hanya sebagai alat, Kak Doda. Sebagai alat yang dimana Tuhan pakai untuk bisa memberitakan hal yang baik, yang positif untuk membangun sama-sama membangun manusia, membangun Indonesia terutama. Berjudul Menembus Garis Batas, di mana dia menuangkan emosinya, pikirannya, perjalanannya, kisah hidupnya dari dia kecil sampai akhirnya dia berhasil di Olimpiade. Telah bergabung bersama kita di depan 3 mantan partner Gracia Poli di 3 Olimpiade yang berbeda. Hai, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di vlognya Desinatria. Kali ini bisa dibilang productive weekend. Jadi hari Sabtu ini aku akan nge-MC untuk launching buku dari salah satu legenda bulu tangkis Indonesia, yaitu Gracia Poli. Judul bukunya adalah Menembus Garis Batas. Banyak kisah inspiratif yang akan dibagikan hari ini. Dan seperti apa acaranya dan nanti siapa aja yang akan aku bisa wawancara, ikutin terus di YouTube Desinatria kali ini. Yuk!
Aku udah GR, blocking sedikit untuk acara hari ini. Dan sekarang lagi nunggu narasumber yang akan jadi tamu aku di Inspirational Talk hari ini. Ada Denny Sumargo dan juga Mbak Najwa Shihab. Agak deg-degan ya mau wawancara seorang Najwa Shihab ya. Karena biasanya kan kalau lihat di TV itu kalau beliau wawancara seseorang tuh kritis banget, terus tegas, dan orang mungkin kalau kadang merasa terintimidasi gitu kalau bisa diwawancara sama Mbak Nana. Tapi hari ini kita ngobrolnya santai aja tentang inspirasi mereka sampai bisa menjadi sukses. Selain itu juga banyak juga tamu-tamu kehormatan yang hadir. Tadi sih yang udah confirm ada Bapak Sutioso, terus ada Bapak Raja Sabta Oktohari, terus ada beberapa perwakilan juga dari PBSI. Yang pasti hari ini full of inspiration dari seorang Gracia Polii. Kemarin aku sempat baca sinopsis bukunya, belum baca bukunya secara full, tapi sinopsisnya aja udah membuat merinding, membuat terharu, karena aku lihat semua itu perjuangannya tidak mudah sampai akhirnya mendapatkan medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Dan itu buat aku sebagai orang tua yang juga sedang berjuang untuk bisa membantu anak-anak mewujudkan mimpi mereka untuk membela negara, membanggakan bangsa dan negara gitu ya. Itu jadi satu yang memberikan motivasi dan semangat juga gitu, karena kita tahu sosok yang paling penting dalam hidup Gracia Polii yang sampai sekarang akhirnya bisa mencetak sejarah di dunia bulu tangkis Indonesia adalah sosok mamanya. Dan itu buat aku sangat menggugah sih, bahwa memang menjadi seorang ibu itu harus bisa lebih kuat, harus bisa tegar gitu untuk bisa membantu anak-anak mereka, membesarkan anak-anak untuk menjadi sosok yang membanggakan. Apa ya? Saya bingung juga kalau tanya, banyak lah. Karena kalau aku lihat dari ceritanya Gracia Polii itu kan dia harus merasakan sakit, kecewa, kehilangan gitu, dan pasti semua orang pernah ngalamin itu, cuma mungkin dengan kadar yang berbeda-beda. Dan aku juga sejauh ini bisa akhirnya bekerja di dunia entertainment yang dulu orang tua nggak support, terutama papa aku yang pengennya akan aku sekolah hukum, maunya sekolahnya kerjanya juga di bidang hukum. Terus sampai akhirnya menikah, bertemu dengan partner for life seperti Darius, terus juga akhirnya punya anak 3 yang ternyata juga mereka sedang berusaha untuk menembus garis batas mereka untuk bisa menjadi pemain bola profesional, membela timnas Indonesia gitu ya. Itu banyak banget struggle yang aku alami, dan puji Tuhan sejauh ini semua bisa dilewati. Tapi kalau ditanya garis batasnya apa, banyak sih, banyak banget gitu. Ya terutama satu, gimana meyakinkan orang tua bahwa aku memilih karir di bidang entertainment gitu kan, di dunia hiburan gitu. Terus gimana bisa membuat anak-anak kuat, anak-anak itu tetap termotivasi untuk tetap mengejar impiannya ketika harus mengalami kegagalan, harus mengalami penolakan gitu. Itu juga bukan hanya jadi garis batasnya anak-anak, batasan-batasannya mereka, tapi juga batasan-batasan kita sebagai orang tua. Ya, apalagi mungkin di era media sosial sekarang gitu ya, untuk pekerjaan kita itu sangat besar tantangannya gitu kan. Nggak mungkin bisa membuat orang selalu happy, nggak mungkin bisa membuat orang selalu suka sama kita, tapi yang pasti kadang kita juga harus memikirkan gimana caranya untuk membuat kita juga happy dengan pilihan kita gitu. Jadi ikutin terus sampai selesai nanti juga ada Yura Yunita yang akan nyanyi. Pasti seru banget ya kan. Saya belajar lagi dulu ya. Yuk, sebaik. Foto ke keluarga dia. Balik sini ya. Ya, balik. Kanan ke atas. Lagi.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar siang hari ini? Baik, luar biasa. Senang sekali saya dan Agnesia bisa bersama-sama Anda semua. Bagi semua yang sudah hadir di tempat ini secara langsung maupun juga buat semua yang sudah nonton di live streaming. Selamat datang dalam acara peluncuran buku biografi Gracia Poli, Menembus Garis Batas. Saja saya akan mengundang Project Lead Menembus Garis Batas Bapak Felix Jimin untuk memberikan kata sambutan. Gracia Poli. Pernah bermimpi? Saya udah mulai itu dari usia 5 tahun. Dari sekedar bermain hingga jadi cita-cita. Di usia 13 tahun, cita-cita itu semakin jelas seiring berjalannya waktu. Hari ini, ketika buku biografiku akhirnya betulan ditulis dan diceritakan, aku baru memahami kebenaran kata-kata Kak Niki. Aku bukan ingin memamerkan kesuksesanku menjadi juara Olimpiade, melainkan sebaliknya. Melalui buku biografi ini, aku ingin berbagi kepada dunia tentang perjalananku yang terus bertumbuh untuk mewujudkan mimpi. Dengan berbagi cerita melalui sebuah buku, Menembus Garis Batas. Perjuangan yang dilewati oleh Gracia Poli untuk bisa meraih mimpinya menjadi juara hingga di Olimpiade tahun 2020 di Tokyo mendapatkan medali emas itu memang tidak mudah. Kemudian juga kisah ini bukan hanya sekedar tentang perjuangan hidup Gracia Poli, tetapi buku Menembus Garis Batas juga membawa semangat baru buat para generasi muda bahwa semua punya kesempatan yang sama untuk mewujudkan mimpi. Tapi peran guru juga tak terbatas pada sosok yang hanya mengajar di sekolah saja, tapi juga sosok pertama yang mengajarkan tentang kehidupan adalah seorang ibu. Dan kali ini saya ingin memberikan apresiasi untuk Oma Evi, ibunda dari Gracia Poli yang menjadi guru pertama Gracia ketika memulai kehidupannya di dunia ini. Begitu langsung aja yuk kita sambut bersama. Ini dia narasumber kita di talk show siang hari ini, Mbak Najwa Shihab dan Dewi Sumargo.
yang mau mengakui sisi emosionalnya. Apalagi calon ayah dan calon ayah bagi seorang anak perempuan lagi. Jadi kan Mohon doanya banyak di sini, bisa bantu doa ya. Perjuangan setelah kegagalan 3 kali ini yang keempat, moga-moga. Tinggal berapa bulan lagi sih? Tinggal sebentar lagi udah mau Ya, 2-3 minggu lagi. Iya, dan saya tahu kalau Denny selalu itu mungkin anaknya perempuan ya. Kalau laki pasti doanya jangan kayak gue gitu ya. Iya. Berat jalaninya. hampir 25 tahun yang lalu, sekarang sudah 25 tahun saya jadi jurnalis. Wow. Ternyata memang itu ya, apa yang kita jalani, apa yang kita lewati itu ya akhirnya bisa merubah segala sesuatu, bahkan cita-cita yang dari kecil inginnya menjadi apa malah jadi apa gitu ya. Sama kayak saya juga sekolah hukum, S-nya jadi sarjana hiburan. Tapi yang penting gak susah hidup ya. Oke, kalau Denny sendiri? Aku sebenarnya nggak punya mimpi. Gimana ya? Aku tuh cuma inget waktu kecil aku sering dibilang anak sampah. Jadi waktu masih kecil itu aku banyak dapat juga diskriminasi, rasis, pembulian. Maka itu yang membuat aku tumbuh menjadi kuat karena nggak ada pilihan lain untuk bisa melewati hal itu selain menjadi kuat. Sampai akhirnya kuatnya aku membuat aku menjadi sombong. Itu saking kuatnya ya. Karena kan gitu ya, pada saat kita udah kuat kita lupa sebenarnya tujuan kita kuat ya. Sebenarnya akhirnya aku mulai ngerti kalau kuat itu bukan untuk memukul orang yang sudah kalah, tapi bagaimana kita memberikan tangan kepada orang itu bahwa mereka juga bisa jadi lebih baik kan gitu. Cuma aku menyalahgunakan aja. Oke, itu kapan mulai sadarnya? Kayaknya belum sadar. Belum sadar ya sekarang kayaknya. Kayaknya belum ya, makanya masih pakai nama pebasket sombong ya. Karena pebasket di Indonesia BB aja sih sebenarnya aku lihat ya. Kalau menjalani sesuatu, dirimu tuh melakukan segala sesuatunya dengan sungguh hati gitu. Jadi akhirnya bisa jadi sesuatu yang kalau bilang jago gitu, even di basket, bahkan sekarang di dunia entertainment juga. Iya, jadi gimana ya? Aku tuh selalu bingung kalau lihat orang dalam menjalani hidup ya. Makanya aku tuh melihat buku ini inspiratif banget, menembus garis batas. Karena aku selalu men-challenge diriku untuk melewati batasan-batasan aku dari dulu. Semuanya berjalan dengan waktu, dan kalau dilihat tujuan utama hidup kita, balik lagi kita punya goals apa gitu kan. Kalau Denny tadi akhirnya mengatakan bahwa ujung-ujungnya semua hal yang dia miliki, ujung-ujungnya dia ingin bermanfaat buat orang lain gitu kan. Muda kita yang masih ingin mencapai mimpi, apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka miliki untuk bisa menembus garis batas kehidupan mereka. Tapi yang menurutku menarik teman-teman memang judulnya menembus garis batas. Karena garis batas itu kan ada karena alasan ya. Besar penemuan, prestasi yang namanya akan dikenang sejarah orang yang duduk di depan sini. Itu bisa berada di titik itu karena melewati garis batas. Menakutkan, iya. Tetapi kan hal-hal besar memang tidak ada yang diperoleh dengan mudah ya. Terkadang batasan atau garis batas itu kita ciptakan sendiri di pikiran kita teman-teman. Jadi pertama hancurkan garis batas itu dan kemudian melihat garis batas bukan sebagai akhir atau finish. Mari jadikan garis batas sebagai awal untuk memulai sesuatu. Mari belajar dari Gracia Poli. Yeay. Luar biasa, kamu bisa melawan apa yang dikatakan. Kalau biasa kayak begini kan pengen lebih keren ya, habis selesai ya. Nah, ekspektasi itulah garis batas kita. Kadang-kadang untuk melewati hal itu kita harus buang ekspektasi. Makanya kita perlu Tuhan. Karena ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ekspektasi itu hilang dengan hati kita. Iman kita yang akan membawa kita, sepahit apapun kita pasti tetap akan berjalan. Walaupun kita sempat berhenti, tapi kita tidak akan berhenti untuk berjalan karena iman. Kita percaya sama diri kita. Sekian dari saya. Luar biasa, terima kasih. Boleh sekali kita tepuk tangan ya untuk
Atlet badminton gak ada yang sombong. Basket boleh deh sombong ya. Kalau badminton gak boleh sombong. Oke, boleh sekali lagi kita minta tepuk tangan yang paling meriah untuk Najwa Shihab dari Sumatera Barat Gracia Poli. Thank you so much. Makasih Mbak Nana. Thank you ya Densu, luar biasa, sangat inspiratif loh dia. Guys, udah selesai deg-degan saya wawancara Mbak Nana ya kan, sama Densu. Kalau Densu aku udah kenal cukup lama kan. Kalau Mbak Nana tuh ada rasa segan gitu. Aku seneng, talk show-nya seru dan mengalir, nggak berasa setengah jam berlalu dengan cepat gitu. Tapi banyak inspirational words yang diberikan sama mereka berdua, dan itu juga jadi pelajaran buat aku. Semangat, sebentar lagi selesai. Tapi lagu kamu tuh betul-betul sangat menginspirasi, apalagi kalau lagi capek latihan, lagi kegagalan, terus dengerin Merakit tuh langsung melesatlah seperti peluru gitu loh. Wah, luar biasa, thank you banget ya. Meliana Jauhari di Olimpiade London 2012, Nitya Krishinda Maheswari di Olimpiade Rio de Janeiro 2016, dan Apriani Rahayu di Olimpiade Tokyo 2020. Boleh kami bertanya yang paling meriah untuk para legenda bulu tangkis Indonesia, dan juga baru saja kita saksikan Chelsea Boys yang mengatakan bahwa gerakan menembus garis batas ini akan membawa perubahan lebih besar jika dilakukan bersama-sama. Baik, terima kasih banyak, dan kami juga menghibur. Saya Dora Nesia pamit, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Sukses untuk Bookman menembus garis batas. Guys, akhirnya selesai sudah nge-MC aku hari ini di acara peluncuran buku biografi Gracia Poli, Menembus Garis Batas. Seru banget. Tadi agak sempat deg-degan pas talk show Logina, talk show sama Densu dan juga Mbak Nana, Najwa Shihab. Tapi puji Tuhan semua lancar. Pengennya bisa wawancara Grace, cuma saat ini lagi sibuk banget karena ada tanda tangan buku juga dan lain-lain. Tamunya juga banyak banget yang datang. Kita cari mungkin siapa yang bisa diwawancara kira-kira. Mungkin suaminya ya sebagai lead project dari buku Menembus Garis Batas ini. Kita cari yuk. Saat ini bersama aku sudah ada Ko Felix Jimin. Ini adalah suami, partner for life-nya Gracia Poli, dan juga menjadi lead project dari buku Menembus Garis Batas. Aku lihat beliau ini adalah suami yang sangat sportif. Semua yang ingin dijalani sama Grace juga selalu disupport sama Ko Felix ya. Dan kalau dari mulai karir awal masih main bulu tangkis, masih aktif kan? Ya, udah pacaran kan? Dari 2014. 2014 menikah di 2020 kan, akhir. sebelum yang akhirnya tadi Olimpiade nggak jadi, akhirnya dimundurin 2021. Betul. Menikahlah mereka dan sudah menikah, dan sekarang sudah dikaruniai 1 orang anak. Ya. Perjalanan menjadi pendamping seorang Gracia Poli dengan begitu ada naik turun dan lain-lain dalam karir bulu tangkis sampai sekarang. Apa yang paling menarik yang bisa dibagikan yang akhirnya juga menginspirasi Ko Felix sampai akhirnya selalu support banget sama Gracia? I think yang paling pertama itu adalah Grace tuh punya mimpi yang besar.
Jadi dari awal kita kenalan, kita berteman dulu ya. Oh, dengar ceritanya dia, mimpinya dia apa. Itu kayak, wah, ini orang tuh kayak tahu banget apa yang dia mau. Itu udah kelihatan dari awal pendekatan tuh udah Iya, kelihatan. tapi mimpi tuh kayak gede banget gitu kan. Terus aku pikir, how can I help gitu kan, sebagai teman. Maksudnya waktu itu belum pendekatan atau belum ngobrol-ngobrol Masih temenan ya. Kalaupun nggak jadi, mungkin aku bisa sebagai teman tuh membantu gitu. Aku pikir begitu. Jadi aku dari situ aku pikir ya apa yang bisa aku berikan untuk bisa mendukung dia. Dan ketika menjalani, aku ngerasa kayak makin menyadari, wah rupanya ini pasanganku ini udah mulai pacaran ya, udah mulai serius. Pacarku ini bukan cuma milik keluarga, tapi ini kayak milik bangsa Indonesia gitu. Kita harus menyesuaikan dengan jadwal latihan, dengan jadwal tanding yang sering di luar dan lain-lain. Ya, tapi ya puji Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada Iya, dan tahu berarti Felix tahu banget gimana perjuangannya Grace sampai akhirnya bisa meraih medali emas di Olimpiade setelah melewati 2 Olimpiade sebelumnya gitu kan. Itu kan 3 times a charm bisa dibilang kayak gitu ya. Tapi pasti tahu banget pada masa-masa terpuruknya, pada masa dia struggle-nya gitu. Apa yang akhirnya bisa mendapatkan Ko Felix juga merasa ini gue sebagai pasangan justru bermanfaatnya di sini nih ketika dia membutuhkan support yang luar biasa dan dirimu ada gitu. Ya, kalau dari aku sebenarnya mengerti Grace, dia salah satu love language-nya adalah quality time. Jadi aku berusaha dengan waktu kami yang sangat terbatas untuk berusaha hadir dulu aja. Hadir kadang hanya untuk mendengar. Kadang kalau dia ngomongin tentang bulu tangkis teknis ya, Nggak ngerti. iya. Ataupun kalau ngerti, tapi kan jauh banget Iya, levelnya gitu iya, kan. Jadi kita levelnya. nggak akan masuk ke arah sana gitu kan. Jadi kayak hanya dengerin gitu kan, dengerin. I think just being there untuk dia selalu ada, selalu hadir. Kita sering banget pacarannya waktu on the way ke airport, jemput pulang dari airport gitu kan. Karena sebulan dalam tanding itu dia bisa sebulan cuma 1 minggu di Indonesia gitu kan. Dan sering banget begitu, sepanjang tahun bertahun-tahun itu. Jadi itu salah satu suka dukanya pacaran sama atlet ya. Susah mau quality time makanya ya. kalau dilihat banyak atlet akhirnya akan bersama dengan atlet Iya. karena nggak punya banyak waktu gitu kan. Berarti Iya. ini pacar yang sangat pengertian dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh pacar yang memang atlet yang harus berjuang membela negara sampai ke luar negeri, jadi waktunya pun juga terbatas. Tapi kalau dilihat Ko Felix selalu berusaha untuk selalu ada karena memang love language dari Gracia Poli adalah quality time bersama-sama gitu ya, dan itu penting banget buat semua pasangan juga di luar sana untuk mengerti dan mengetahui apa sih love language dari pasangan kita, karena di situ akhirnya kebutuhannya terpenuhi dengan kita tahu ya. Kalau cerita soal buku Menembus Garis Batas ini inisiatifnya sebenarnya dari mana sampai akhirnya, dan Ko Felix ini kan jadi lead projectnya khusus untuk Ya. buku ini. Dari setelah juara, Grace tuh udah mulai ditawari oleh beberapa pihak atau perusahaan untuk ditulis ke dalam buku, ataupun ada yang mengatakan mungkin membuat film gitu ya. Cuma waktu itu kita kayak merasa apakah memang waktu yang tepat, apakah memang pantas gitu, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, kok banyak yang ingin dengerin ceritanya Grace. Company undang untuk Grace sharing, motivasi, bayang ceritanya, dan kok mereka relate, padahal company gitu kan, ngomongin tentang pasangan double, ya kan, itu kerjasama, tentang gap usia yang begitu banyak, ada yang Aprian ini beda 11 tahun, ya, terus kemudian tentang bagaimana udah hampir juga diskualifikasi, terus kemudian bisa kembali lagi dan bertanding dalam kondisi cedera gitu. Betul. Nah, ada sekali kalau dalam bukunya, ada sekali Grace bertanding dengan tangan kiri. Jadi dari situ kita menyadari kayak, oh kayaknya platform untuk juara ini tidak hanya untuk diri sendiri. Dan Grace dikenal begitu banyak orang di daerah-daerah ketika kita berkunjung gitu. Apa yang bisa kita sampaikan? Akhirnya kita berpikir mungkin akan ada orang yang mau mendengar cerita ini dan mungkin bisa belajar dari sini ataupun ya menjadi inspirasi untuk supaya bisa menembus garis batas. Iya, bahwa semua nggak ada yang nggak mungkin selama kita masih mau berusaha. Jadi kalau lelah, capek, kecewa atau apa,
hanya istirahat tapi harus mencoba lagi. Jadi kegagalan itu justru terjadi pada saat kita sudah tidak mau mencoba lagi. Yes. Apa nextnya setelah buku ini? Kita belum ada plan yang konkret. Tapi yang pasti, Iya. jadi buku ini bukan hanya sekedar buku, tapi kita mau bikin jadi movement ya, Iya, menembus garis batas buat semua orang yang masih ingin mencapai mimpinya. Betul, iya. Jadi Iya. setelah buku ini belum ada lagi, Iya. fokus. Ya, maksudnya belum ada proyek yang lain lagi, tapi tentu untuk yang buku ini kita akan tur keliling Indonesia, kita akan kunjungi kota-kota lain. Ya, karena ada Grace akan charity ikhlas juga kan. langsung, ya, dan charity ini kita berharap akan banyak orang yang merasa terpanggil juga untuk mendukung charity ini, dan kita akan menyampaikan kepada guru-guru, kepada sekolah-sekolah, perusahaan-perusahaan, terutama yang di daerah yang nggak mampu, mereka butuh bahan bacaan yang berkualitas, mereka butuh inspirasi, kita menyampaikan buku ini secara gratis. Luar biasa, terima kasih banyak untuk support yang luar biasa, bukan hanya untuk Grace, tapi juga untuk generasi muda Indonesia melalui buku ini. Sukses, semoga movementnya bisa berjalan dan semakin banyak orang lagi yang terinspirasi kok Felix. Sukses juga buat semua usahanya, Bapak ini usahanya banyak banget loh. Thank you juga Karona udah MC luar biasa. Anytime, aku akan Iya. selalu support ketika waktu pertama kali Grace juga nawarin untuk MC gitu Iya. kan. Aku cuma bilang sama Grace, kalau waktunya bisa, aku dengan senang hati Iya. gitu. Dan puji Tuhan waktunya bisa. Dan waktu Grace Testimonial Day, perpisahan, Iya. Karona juga yang Iya. MC ke hari ini, dia kayak, wah, senang sekali berjalan bersama. Iya, yang pasti kita selalu bisa menjadi manusia yang bermanfaat buat banyak orang. Diberkati untuk memberkati. Ya, Amin. thank you so much, Kak Felix. Thank you. Sampai ketemu Karona. lagi. Iya. Tuhan berkati Oke. selalu, sehat-sehat. Salam buat sama-sama Grace. Banyak berkat ya. Amin. Kita semua semoga ada energi positif yang selalu balik. Apa rasanya lihat hari ini dengan segala macam yang sudah dilewati, banyak orang yang datang dan menginspirasi, mensupport buku kamu. Yes. Apa yang kamu rasakan? Aku mengartikan ini aku hanya sebagai alat Kadona, sebagai alat yang dimana Tuhan pakai untuk bisa memberitakan hal yang baik, yang positif untuk membangun sama-sama membangun manusia, membangun Indonesia terutama. Jadi ini bukan tentang saya, sekali lagi bukan tentang Gracia Poli, tetapi sekali lagi tentang semangat di buku menembus garis batas ini, Kadona. Tadi aku sempat wawancara sama Ko Felix juga, dan memang sejauh ini abis buku ini belum ada proyek baru lagi, tapi aku yakin Gracia Poli ini orang yang tidak pernah berhenti di satu titik. Kayaknya selalu ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, ada lagi yang Yes. baru. Nah, kita bakal jadi habis buku ini kita bakal ke daerah-daerah untuk lebih in touch langsung kepada anak-anak sekolah, memberikan semangat dan inspirasi terutama di daerah pelosok daerah, Mbak Kadona. Itu yang tujuan utama dari buku ini tersebut. bahwa setiap anak punya Betul, ini hanya sebagai media. kesempatan untuk Oh bermimpi. yes, saya dari desa Tomohon dulu, Okoy namanya, yang tiba-tiba bisa ada hadir di sini sekarang. Ya, jadi pastiin kamu harus punya buku ini supaya gimana caranya Gracia Poli bisa sukses sampai menjadi juara Olimpiade dan begitu banyak yang sudah dilewati, dan ini bisa menginspirasi banyak orang, dan buat kamu generasi muda juga bisa mencapai mimpi. Jangan pernah menyerah, yang penting itu ya. Thank you so Kadona much. seorang ibu yang lagi membangun, lagi membina anak-anak, lagi olahraga, jadi atlet bola. Jadi Kadona, aku sedikit merasakan, nggak banyak kita merasakan satu sama lain ya, gimana ya membangun seorang atlet, membina dan Dan sebagainya. mama juga luar biasa tadi, aku sempat ketemu juga. Betul. Jadi ya semoga buku ini bisa jadi mama sih, bukan saya ya, Pak. Jadi mungkin mama yang bisa menginspirasi Kak Dona. Inspirasi aku, buku ini bisa menginspirasi inspirasi Leo dan Diego. Iya, Thank you ya sayang. Sukses. Thank you so much. Thank you Makasih banyak. Makasih banyak. Iya. Thank you. Thank you, Grace. Thank you, sama-sama. Tenang deh buat hari ini. Sama-sama. Makasih. Ya, ini acara yang menurut aku punya big momentum untuk karirnya Gracia Poli ya. Dia mengeluarkan buku berjudul Menembus Garis Batas, di mana dia menuangkan emosinya, pikirannya, perjalanannya, kisah hidupnya dari dia kecil sampai akhirnya dia berhasil di Olimpiade 2020 kalau saya nggak salah, 2021. Ini merupakan perjalanan panjang dari seorang wanita yang menjadi atlet bulu tangkis di Indonesia yang jatuh bangun. Beberapa kali dia mengalami banyak patah semangat, tapi di akhirnya bisa kembali lagi untuk menyala lah, menghidupkan karirnya. Dan ini satu buku yang menurut aku menginspirasi banyak anak-anak muda di zaman sekarang untuk melihat dirinya sendiri dengan membaca buku ini, bahwa setiap dari kita punya batasan.
Dan itu yang membuat kita menjadi orang biasa. Tapi ketika kita berani menembus garis batas itu, maka membuat kita menjadi orang luar biasa. Dan itu tidak sulit. Itu tidak sulit. Yang penting tekun, percaya sama diri kita sendiri, dan pastinya kita memerlukan banyak hal untuk mensupport hal itu. Dan kalian bisa baca buku Menembus Garis Batas dari Gracia Poli. Very inspiring. Satu kata buat Gracia Poli. Amazing. Thank you. Oke guys, sudah selesai tugas aku hari ini memandu acara atau MC di launching buku biografi Gracia Poli Menembus Garis Batas. Seru banget, tadi juga talk show-nya seru. Puji Tuhan semua happy, acaranya lancar dan sekarang saatnya pulang. Hari Sabtu, sore-sore pulang ke rumah dan spend time bersama keluarga lagi. Thank you so much buat semua yang udah ikutin vlog hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi dan juga bermanfaat bagi semuanya ya. Thank you, see you in the next vlog and bye-bye.